Halo teman saham. Pada video sebelumnya, kita telah membahas langkah-langkah jika ingin menggunakan strategi compounding saham dari saham Bank Rakyat Indonesia dengan kode sahamnya BBRI selama 5 tahun dan 10 tahun. Pada video kali ini, kita akan menganalisa compounding saham dari PT Mitra Pinastika Mustika Tbk selama 5 tahun dan 10 tahun juga, yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Modal awalnya sama, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Bagaimana hasilnya? Apakah lebih baik hasilnya daripada suku bunga bank? Mari kita analisa. Pada tanggal 2 Januari 2015, saham PT Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan kode sahamnya MPMX dipasarkan dengan harga Rp790 per lembarnya. Jika kita belikan saham MPMX dengan modal awal 100 juta rupiah, maka kita akan memperoleh saham tersebut sebanyak 126.582 lembar saham MPMX. Pada tanggal 24 Juni 2015, PT Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan kode sahamnya MPMX membagikan dividen sebesar Rp7 per lembarnya. Maka, kita akan memperoleh dividen sebesar Rp886.076. Jika dividen tersebut kita belikan saham MPMX dengan asumsi harganya tetap, yaitu Rp790 per lembarnya, maka kita akan memperoleh tambahan dari saham MPMX sebanyak 1.122 lembar saham MPMX. Sehingga pada akhir tahun 2015, kita akan mempunyai saham dari PT Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan kode sahamnya MPMX sebanyak 127.704 lembar saham MPMX dengan nominal sebesar Rp100.886.076. Begitu seterusnya kita lakukan di tahun-tahun berikutnya, sampai akhir tahun 2024. Maka, jumlah saham kita sebanyak 481.828 lembar saham MPMX dengan jumlah nominal sebesar Rp505.919.883. Artinya, jika dikurangi dengan modal awal kita sebesar 100 juta rupiah, maka laba yang kita peroleh pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp459.819.883 atau sebesar 406% selama 10 tahun, atau rata-rata per tahunnya sebesar 40,6%. Persentase sebesar ini tentunya jauh lebih baik daripada suku bunga bank yang hanya sebesar 5-6% saja per tahunnya. Jika strategi compounding dari saham PT Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan kode sahamnya MPMX ini kita compounding selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Bagaimana hasilnya? Mari kita analisa bersama. Pada tanggal 2 Januari 2020, saham MPMX dipasarkan dengan harga Rp665 per lembarnya. Jika kita belikan saham MPMX dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah juga, maka kita akan memperoleh saham tersebut sebanyak 150.376 lembar saham MPMX. Pada tanggal 17 Juni 2020, PT Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan kode sahamnya MPMX membagikan dividen sebesar Rp90 per lembarnya. Maka, kita akan memperoleh dividen sebesar Rp13.533.835. Jika dividen tersebut kita belikan saham MPMX dengan asumsi harganya tetap, yaitu Rp665 per lembarnya, maka kita akan memperoleh tambahan saham MPMX tersebut sebanyak 20.352 lembar saham MPMX. Sehingga pada akhir tahun 2020, kita akan mempunyai saham MPMX sebanyak 170.728 lembar saham MPMX dengan nominal sebesar Rp13.533.835. Begitu seterusnya kita lakukan di tahun-tahun berikutnya, sampai akhir tahun 2024. Maka jumlah saham yang kita peroleh sebanyak 301.993 lembar saham MPMX. Dengan jumlah nominal sebesar Rp317.092.305. Artinya, jika dikurangi dengan modal awal kita sebesar 100 juta rupiah, maka laba yang kita peroleh pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp217.919.883.
Rp92.305 atau sebesar 217% selama 5 tahun atau rata-rata per tahunnya sebesar 43,4%. Persentase sebesar ini tentunya jauh lebih baik daripada suku bunga bank yang hanya sebesar 5-6% saja per tahunnya. Hasil yang didapat dengan strategi compounding dari saham MPMX selama 5 tahun, ternyata hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan compounding selama 10 tahun. Kejadian seperti ini tentunya jarang sekali terjadi. Semua tergantung dari kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu. Demikian hasil analisa kita, tentunya semua tindakan yang diambil menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Semoga video ini memberikan tambahan wawasan untuk kita berinvestasi saham di pasar modal. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.